Nampaknya selama ini bukanlah Hibiki yang menjadi ancaman tim Y, melainkan Nico yang berperan sebagai playmaker bagi tim lawan. Selanjutnya setelah mendapatkan bola, Isagi langsung berlari dan melesakkan tembakan keras ke arah gawang tim lawan. Walaupun tendangannya berhasil dihadang Nico, namun bola muntah sukses dimanfaatkan Gagamaru menjadi gol walaupun harus mengorbankan tubuhnya berbenturan dengan tiang gawang. Setelah gol penyama kedudukan, tim Z terus melancarkan serangan demi serangan mendominasi jalannya pertandingan. Walaupun di satu waktu serangan yang berawal dari Isagi dengan menempatkan Naruhaya menjadi striker di depan berhasil diintersep tim lawan, namun setelahnya Isagi juga selalu sukses memotong umpan pemain lawan pada Nico yang menjadi jantung permainan lawan. Tak hanya itu, ketika Igarashi mengingatkan pada Isagi bahwa saat ini adalah giliran dirinya untuk menjadi striker, Isagi malah menolak hal itu sembari meminta untuk tetap pada formasi dengan menempatkan Naruhaya menjadi pusat serangan. Isagi berpikir daripada dirinya maju dan mengganggu keseimbangan timnya, ia lebih memilih untuk tetap memarking Nico sekaligus menciptakan peluang lebih baik bagi rekannya mencetak gol di sana. Sontak permainan Isagi ini pun nyatanya berhasil mematikan pergerakan Nico dan membuat dirinya merasa terganggu dengan keberadaan Isagi. Sementara di sisi lawan, walaupun Nico dibuat terganggu dengan permainan Isagi, namun pada kenyataannya ia terlihat masih belum menyerah pada pertandingan tersebut. Nico yakin dengan mata yang mampu membaca situasi dengan sangat akurat serta kemampuan berpikirnya dalam mengorganisasikan teman-temannya, tim ia akan sukses mendapatkan sebuah kesempatan untuk membalikan keadaan. Benar saja di menit akhir pertandingan ketika tim Z berpikir lawannya sudah tak mampu lagi melakukan serangan, banyak dari pemain tim Z malah maju ke depan untuk merebut penguasaan bola dari kaki pemain lawan. Namun faktanya hal itu justru dimanfaatkan tim Y untuk selanjutnya melakukan serangan balik cepat dengan seluruh pemain mereka. Sontak itu pun langsung menimbulkan sebuah kepanikan di antara pemain tim Z sendiri. Bagaimana tidak jika serangan tersebut tak bisa dihentikan dan berakhir menjadi gol bagi tim lawan, maka semua perjuangan tim Z selama ini akan berakhir sia-sia semata. Namun untungnya ketika harapan akan pupus saat Nico tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Iemon di bawah mistar gawang, Isagi secara mengejutkan berhasil mengintersep bola yang malah Nico arahkan pada Okawa di sampingnya. Hal itu pun sontak membuat semua orang terkejut melihat aksi heroik Isagi yang mampu memprediksi pergerakan Nico di depan gawang. Tak hanya sampai di situ, Isagi pun juga langsung melakukan counter dengan mengarahkan umpan akurat pada Kunigami. Walaupun sempat mendapatkan marking cukup ketat dari pemain lawan, namun Kunigami nyatanya masih berhasil memberikan umpan pada Bachira yang kemudian ia teruskan pada Isagi. Di sini tanpa ragu dengan keegoisan yang terpancar jelas dalam raut wajahnya, Isagi pun langsung meletakkan tendangan volinan akurat merobek jala gawang tim lawan. Di mana dengan gol itu pun sekaligus membuat tim Z berhasil menyudahi perlawanan tim Y dengan skor sangat dramatis di menit akhir 2-1. Kemudian setelah pertandingan melawan tim Y, tim Z nampak merayakan kemenangan mereka dengan menggabungkan makanan setiap pemain serta menukarkan poin hadiah gol dengan 2 buah steak untuk dimakan bersama. Dalam perayaan itu, para pemain pun mulai membicarakan gol yang dicetak Isagi sebelumnya. Mereka tak percaya Isagi mampu berada di posisi tersebut dengan sangat cepat setelah menggagalkan serangan tim lawan. Bahkan di momen yang sangat tepat, Isagi mampu menjadi penyelamat atas kemenangan timnya kala itu. Namun sayangnya Isagi sendiri tak menyadari sebenarnya apa yang ia lakukan saat itu. Isagi berkata bahwa pergerakannya di lapangan ia lakukan atas dorongan instingnya tanpa bisa ia sadari. Mendengar hal itu pun Kunigami berpendapat kemungkinan kemampuan yang dimiliki Isagi yang sebenarnya tak lain adalah penciumannya akan bau gol di lapangan.
あの辺にこぼれてくるのかなって思っただけで。何にせよ潔の武器はゴールの匂いがわかるってことだ。 Selanjutnya di ruang kontrol, Jinpachi terlihat didatangi oleh Andri yang kala itu berada di sana untuk menanyakan progres proyek Blue Lock pada dirinya. Andri mengatakan bahwa para petinggi sudah mulai menanyakan tentang perkembangan proyek tersebut mengingat jadwal laporan Jinpachi sudah hampir mendekati waktu deadline. Namun di sini Jinpachi menegaskan bahwa hasil seleksi pertama mulai akan memanas setelah hari ini. Para pemain di Blue Lock sendiri sudah menemukan semua senjata yang menjadi keahlian mereka dalam pertandingan. Sementara itu di waktu istirahat, Isagi nampak tak bisa tidur memikirkan momen luar biasa saat dirinya mencetak gol dan menghancurkan tim Ye sebelumnya. Isagi yang tak pernah merasakan hal seperti itu langsung pergi ke ruang monitor untuk mereview pertandingan melawan tim Ye. Namun tanpa diduga di sana ia bertemu dengan Chigiri yang nampak juga tak bisa tidur ketika melihat gol Isagi. Chigiri mengatakan bahwa gol spektakuler Isagi itu merupakan momen terbaik bagi dirinya menjadi sosok striker di lapangan. Namun di sini Isagi sendiri masih terlihat kebingungan sebenarnya senjata seperti apa yang ia miliki selama ini. Walaupun bermain sangat baik ketika melawan tim Ye, Isagi pesimis dirinya akan mampu mengulangi permainan apiknya tersebut dan menganggap semua hal yang terjadi di lapangan hanyalah kebetulan belaka. Namun Chigiri yang ada di sana malah berpendapat lain tentang pemikiran Isagi, di mana ia yang kala itu bermain sebagai back bisa melihat jelas semua hal yang terjadi di lapangan. Lantas Chigiri berpendapat bahwa kemungkinan kemampuan ataupun senjata yang dimiliki Isagi sendiri adalah spatial perception. Sama seperti Ashito dalam anime Aoashi dengan penglihatan yang sangat luas bak seorang dewa di lapangan, Isagi sendiri akan mampu membuat langkah-langkah yang tepat sama seperti di saat dirinya memutuskan untuk memarking Nico. Chigiri menambahkan jika Isagi nantinya benar-benar bisa memaksimalkan kemampuannya itu, maka dapat dipastikan Isagi akan menjadi sosok pemain paling berbahaya di lapangan. Mendengar semua perkataan Chigiri, Isagi pun langsung berterima kasih pada Chigiri. Bahkan Isagi secara spontan juga mulai menanyakan sebenarnya apa senjata yang dimiliki Chigiri sendiri. Namun sayangnya Chigiri kembali menolak untuk mengatakan hal itu. Ia hanya berkata di masa lalu akibat senjatanya itu Chigiri harus terancam berhenti dari dunia sepak bola setelah cedera ligamen yang dideritanya. Chigiri menambahkan bahwa sebenarnya alasan dirinya datang ke fasilitas Blue Lock adalah untuk menemukan alasan menyerah pada sepak bola. Dan setelah melihat gol Isagi sebelumnya, Chigiri pun saat ini seakan sudah menemukan alasannya untuk berhenti dari sepak bola tersebut. Sontal itu pun lantas malah meninggalkan perdebatan di antara keduanya di sana. 本当は諦めたくないんだろ。俺だって一緒だ。お前に俺の何がわかんだよ。 Kemudian di waktu latihan tiba-tiba saja Iko Jinpachi langsung memberikan pengumuman tentang klasemen sementara di gedung 5 seleksi pertama fasilitas Blue Lock. Di mana dalam klasemen tersebut tim V berhasil memuncaki klasemen setelah meraih 2 kali kemenangan dalam 2 laga terakhir. Sementara tim-tim lainnya memperoleh poin yang sama setelah menjalani 2 dan 3 kali pertandingan di sana. Tak hanya itu, Jinpachi juga lantas mulai memperbaharui peringkat masing-masing pemain dengan menempatkan Isagi sebagai peringkat teratas dalam tim Z. Sontal itu pun seperti sudah diprediksikan teman-temannya sendiri setelah permainan luar biasa Isagi sebelumnya. Dan di sini Jinpachi juga menjelaskan bahwa menemukan senjata setiap pemain adalah langkah awal bagi mereka menjadi seorang striker. Ia juga menambahkan bahwa langkah selanjutnya bagi para pemain tak lain adalah untuk memoles senjata ataupun keahlian mereka sembari memperbaikinya. Jinpachi meminta pada seluruh pemain untuk menemukan permainan unik mereka sendiri serta menemukan cara agar kemampuan tersebut bisa menonjol dalam pertandingan. Sontak perkataan Jinpachi itu pun membuat Isagi mulai memikirkan kembali cara memoles keahliannya itu, yakni spatial perfection. Walaupun saat ini dirinya masih kebingungan dengan langkah apa yang tepat agar kemampuannya itu bisa dipoles secara maksimal, namun Isagi bertekad untuk melatih staminanya dengan berlari agar mendukung kemampuannya tersebut. Sontak teman-temannya pun yang melihat tekad Isagi tanpa pikir panjang juga malah mengikuti latihan Isagi. Yang mana hal ini bisa terjadi akibat Isagi sendiri sudah menjadi kiblat bagi rekan-rekannya untuk bisa terus berkembang lebih baik lagi. 何をどう磨けばいいんだろう。絶対勝つ。突出してやる。世界一暑い場所にしか
世界一のストライカーは生まれない。